Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa lagi dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Untuk memulai, silahkan berdoa berdasarkan keyakinannya masing-masing. Terima kasih, kita lanjutkan. Nah, kali ini kita akan bicara tentang hak asasi manusia. Kalau lihat di gambar ini tentang hak asasi manusia, salah satunya adalah kebebasan berbicara. Kebebasan berbicara atau menyampaikan pendapat bagian dari hak asasi manusia. Tapi sebelum lebih jauh ke pembicaraan tentang hak asasi manusia, kita akan sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran hak asasi manusia ini. Yang pertama, bahwa tujuannya adalah peserta didik mampu meningkatkan kepedulian terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, yaitu tentang bagaimana mengurai berbagai macam hak dan melakukan analisis terkait keterpurukan hak-hak mereka melalui penilaian antar teman dengan tepat. Dan yang ketiga, tujuannya adalah mencari tahu melalui perkembangan teknologi tentang informasi pelanggaran-pelanggaran HAM secara terperinci. Kemudian yang keempat yaitu mencari putusan tentang kasus pelanggaran HAM yang telah inkrah atau kasus-kasus HAM di Indonesia yang telah diputuskan pengadilan. Tujuannya untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang kasus-kasus pelanggaran HAM itu dan diharapkan tidak terulang lagi. Berikutnya yaitu tentang pada akhirnya setelah belajar ini, peserta didik diharapkan mampu menghormati dan menghargai hak asasi setiap orang dengan penuh tanggung jawab. Adapun cakupan materi di bab pertama ini diantaranya adalah yang pertama tentang hakikat hak asasi manusia, yang kedua tentang HAM dalam dasar negara, konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan, yang ketiga tentang pelanggaran HAM di Indonesia, dan yang keempat adalah upaya penegakan HAM dalam perspektif Pancasila. Jadi anak-anakku sekalian, subtema dari pokok pembelajaran di bab pertama ini ada 4 ya. Ada 4 pokok kaitan. Yang pertama hak asasi manusia, hakikatnya. Yang kedua HAM dalam dasar negara atau konstitusi negara dan peraturan perundangan. Yang ketiga adalah pelanggaran HAM di Indonesia, dan yang keempat adalah upaya penegakan HAM dalam perspektif Pancasila. Nah, kita lihat berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, HAM diartikan yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak dan martabat manusia. Jadi sesungguhnya HAM itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk Allah lainnya atau makhluk Tuhan lainnya. HAM itu diberikan oleh Allah kepada manusia. Jadi hakikat terdalam adalah memang HAM pembeda antara makhluk Allah lainnya dengan manusia, yang apa yang menjadi pembeda? Yaitu terdapat di dalam harkat dan martabatnya.
Berikutnya sekarang, sifat dan unsur-unsur. Yang pertama sifat dulu. Sifat dari HAM itu adalah universal atau menyeluruh. Bahwa manusia di seluruh dunia memiliki sifat-sifat kodrati. Sifat-sifat yang memang Allah berikan dan berbeda dengan makhluk Tuhan, makhluk Allah lainnya. Jadi sifatnya menyeluruh, misalnya hak untuk hidup, hak untuk berbicara. Ini udah kodrati pemberian Allah. Pak, bagaimana dengan orang yang tidak bisa bicara? Sesungguhnya sekalipun bicaranya tidak melalui lisan, tetapi bicara itu kan ada dua lebih jauhnya. Ada verbal, ada non-verbal. Verbal itu dalam bentuk suara, lisan, dan non-verbal itu dalam bentuk gerak-gerik atau sering disebut dengan bahasa tubuh. Sesungguhnya bahasa tubuh juga bicara. Nah, itu bagian yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Yang kedua yaitu utuh. Bahwa utuh itu tidak terbagi-bagi. Ya, bahwa manusia memiliki kedaulatan atas pribadinya. Jadi orang lain tidak boleh mengintervensi atas hak asasi manusia. Kemudian hakiki memang ada dari sejak dulu sampai sekarang dan yang akan datang gitu. Permanen atau kekal, bakal ada selamanya. Nah, hak asasi manusia itu melekat dalam diri pribadi, tetapi dalam pelaksanaannya mentang-mentang melekat dalam pribadi masing-masing lantas seenaknya. Tetapi dalam pelaksanaannya HAM dirinya itu dibatasi oleh hak asasi orang lain. Jadi sebebas-bebasnya dia melaksanakan tuntutan hak asasi manusianya, maka harus ingat pula bahwa di sekelilingnya ada hak asasi orang lain yang membatasinya. Kemudian yang kedua, tadi sifat, ini yang pertama, yang kedua sekarang unsur-unsur. Unsur-unsurnya yang pertama adalah keistimewaan. Tadi sudah dikasih penjelasan tentang bahwa HAM ini adalah pemberian dari Allah yang memang bentuk keistimewaan manusia dibandingkan makhluk Allah lainnya. Yang kedua ada unsur klaim. Yang ketiga ada unsur kuasa. Dan yang keempat ada kekebalan atau immunity. Sebelum ke fungsi, tujuan dan prinsip HAM, Bapak ingin menjelaskan bahwa HAM itu adalah hak asasi manusia. Ketika ada hak, maka tuntutannya juga ada kewajiban. Jadi ada kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban itu bagaikan dua sisi mata uang yang sulit untuk dipisahkan. Ketika ada hak, maka akan muncul kewajiban dari manusia. Kalau sekarang bicaranya hak asasi manusia, maka akan ada kewajiban asasi manusia. Begitu. Nah, kita lanjut sekarang ke fungsi, tujuan dan prinsip HAM. Yang pertama fungsi. Fungsi itu untuk membuat pemegang hak menjadi lebih berdaulat. Itu yang pertama. Yang kedua, memperluas kepentingan. Sementara tujuan dari HAM itu adalah melindungi orang lain dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Memang HAM itu tidak hanya sekarang gencarnya. Dari dulu juga sudah ada HAM itu. Dari zaman Perang Dunia Pertama juga sudah ada HAM. Ya, tetapi memang pelaksanaannya mengalami pasang surut, dan di era milenial sekarang HAM begitu gencar, tetapi dampaknya juga bisa terasa oleh kita sekarang.
Pada saat yang sama, di sisi baiknya, kita semakin sadar bahwa dalam diri kita ada hak asasi. Tetapi di saat yang lain, orang sering menafsirkan. Kalau terjadi kesalahan, sedikit-sedikit dimasukkan kategori pelanggaran HAM. Guru mendisiplinkan siswanya dilaporkan sebagai bagian bentuk pelanggaran dari hak asasi manusia. Ini yang salah kaprah. Atau guru mendisiplinkan siswanya gara-gara memotong rambutnya, diadukan ke polisi sebagai bagian dari bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Ini yang salahnya. Di sisi lain, HAM gencar dipublikasikan, disosialisasikan, ada baiknya. Pada saat yang sama, ada juga kelemahannya. Sedikit-sedikit hak asasi manusia, sedikit-sedikit melanggar hak asasi manusia. Padahal tujuan dari yang dilakukan seperti cerita tadi, antara guru dan siswanya berniat baik. Maka ketika mau mengadukan kasus misalnya guru dan siswa, semestinya harus belajar sosiologi hukum dulu. Kira-kira gitu. Berikutnya yang kedua, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia. Yang ketiga, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Berikutnya yang ketiga, prinsip dari hak asasi manusia. Menurut Rona, yang pertama adalah prinsip kesetaraan, artinya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kesetaraan itu semuanya sama, semuanya sejajar, sederajat. Yang kedua, prinsip pelanggaran, diskriminasi. Yang ketiga, prinsip kewajiban positif setiap negara. Maksudnya bahwa setiap negara harus menjamin atas pelaksanaan HAM di negaranya masing-masing berkait dengan hukum positif. Hukum positif itu artinya hukum yang berlaku pada saat ini. HAM di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Maka secara prinsip negara Republik Indonesia telah menjalankan kewajibannya melindungi warga negara dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Yang kedua, menurut Manfred Nowak, yang pertama prinsip universal. Universal itu berlaku untuk semua dan hampir di seluruh dunia berlaku sama gitu. Dan yang kedua, prinsip ketergantungan, interdependensi. HAM ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi satu sama lain saling keterkaitan. HAM tidak bisa dilaksanakan saja oleh Komnas HAM, lembaga yang menangani tentang HAM, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Tidak bisa, tetapi HAM haruslah dilaksanakan oleh pemerintah. Apakah cukup Komnas HAM dengan pemerintah? Tentu tidak. Siapa lagi lembaga-lembaga yang lainnya, lembaga negara yang lainnya. Juga yang lebih terpenting adalah masyarakat yang menjalankannya. Masyarakat yang menjalankannya mesti penuh kesadaran. Yang ketiga, prinsip saling terkait atau tidak terbagi. Ya, makanya HAM itu sering disebut juga harus utuh, kira-kira gitu. Nah, sekarang teori-teori HAM. Teori HAM itu ada 3. Yang pertama ada teori hak alami atau kodrati. Yang tadi disebutkan bahwa teori hak alami itu atau kodrati itu bahwa hak asasi manusia itu bagian dari kodrat yang dibawa oleh manusia sejak manusia lahir, atau hak-hak tertentu yang diberikan Allah kepada manusia. Dan hak ini tentu tidak diberikan Allah kepada makhluk Allah lainnya.
kecuali manusia. Tuh, atau secara alamiah memang sudah ada hak itu sejak manusia itu ada. Yang kedua, teori hak positivisme menganggap bahwa HAM itu bakal ada, hak HAM itu ada, dan memang harus dihargai, harus dihormati, dan dijaga pelaksanaannya. Dan yang ketiga, yaitu teori relativisme budaya. Setiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda, karena budaya itu pada prinsipnya dibatasi oleh ruang dan waktu. Apa maksudnya? Bahwa budaya suatu tempat dianggap baik, belum tentu yang baik itu di tempat yang berbeda dianggap baik pula. Misalnya, bilang punten di daerah Sunda dianggap baik, tetapi kalau kata puntennya sama dipakai untuk daerah Papua, kan tidak baik juga karena bahasa itu tidak bisa dimengerti oleh oleh orang-orang di sana. Tetapi ide sopan santunnya berlaku sama, baik di Sunda maupun di Papua. Ide sopan santunnya, tata keramanya berlaku sama, tetapi wujud dalam bentuk budaya yang berbeda-beda. Itu yang dimaksud bahwa relativisme budaya. Di daerah tertentu, pelaksanaan misalnya memotong atau mengikir gigi tidak dianggap penyimpangan, tapi di daerah lain dianggap penyimpangan, kira-kira gitu. Berikutnya, dari teori-teori itu kita dapat menyimpulkan bahwa hak manusia itu tumbuh dan berkembang pada waktu. Hak asasi manusia itu dimulai diperhatikan terhadap serangan atau bahaya yang timbul dari kekuasaan yang dimiliki oleh negara. Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memiliki kewajiban dasar manusia. Hak secara kodrati melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia, karena tanpanya manusia kehilangan harkat dan kemanusiaan. Oleh karena itu, Republik Indonesia termasuk pemerintahnya berkewajiban secara hukum, politik, ekonomi, sosial, dan moral untuk melindungi, memajukan, dan mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia sebagai bagian dari kebebasan dasar manusia. Berikutnya, macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal rights. Meliputi yang pertama adalah hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, berpindah-pindah tempat, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat, hak kebebasan memilih atau aktif di organisasi atau perkumpulan, dan yang keempat adalah hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakininya masing-masing. Yang kedua, hak asasi politik atau political rights. Di antaranya meliputi hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Tentu ini diatur lebih terperinci lagi di dalam Undang-Undang Pemilu, karena tidak semua warga negara bisa memilih dan dipilih. Salah satu yang membedakan ketika seseorang memilih itu sudah dianggap dewasa. Dianggap dewasa itu bisa memiliki usia 17 tahun atau sudah pernah menikah karena dianggap dewasa. Bagaimana dengan yang dipilih? Kalau yang dipilih dibatasi oleh usia, minimal berusia 21 tahun sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Yang kedua, dari hak asasi politik itu hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Yang ketiga,
hak membuat atau mendirikan parpol, partai politik atau organisasi politik lainnya. Dan yang keempat, hak untuk membuat dan mengajukan suatu petisi. Petisi itu adalah pendapat atau mosi. Mosi itu artinya pilihan. Berikutnya, yang ketiga, hak asasi hukum atau legal equality rights. Hak mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Artinya ini lebih kepada pelaksanaan dari hukum itu sendiri, bahwa semua orang memperoleh dan berkedudukan sama di depan hukum. Semestinya tidak melihat status dan kedudukan seseorang. Tetapi dalam pelaksanaannya ada penyimpangan. Nah, ini yang harus disadari. Secara aturan, secara instrumental hukum, bahwa semua orang diperlakukan sama. Tetapi dalam pelaksanaan ada perbedaan. Nah, itu yang jadi masalah. Yang ketiga, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil. Yang ketiga, hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Pada saat ini terjadi pandemi COVID, maka kalau pemerintah menerapkan lockdown atau PSBB, maka masyarakat harus dijamin layanan haknya, hak mendapat bantuan. Maka meskipun negara berkesusahan, tapi harus dijamin hak masyarakat untuk hidupnya. Yang keempat adalah hak asasi ekonomi. Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, kebebasan mengadakan kontrak perjanjian, menyelenggarakan sewa menyewa atau hutang piutang, kebebasan untuk memiliki sesuatu, ini bagian dari hak asasi ekonomi. Hak memiliki dan mendapat pekerjaan yang layak, itu juga bagian dari hak. Nah, yang kelima, hak asasi peradilan. Di antaranya adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, bahwa seseorang yang bermasalah di pengadilan selagi belum ada vonis dari hakim, maka dianggap tidak bersalah. Ketika tidak bersalah, maka seseorang itu harus mendapat pembelaan. Pembelaan itu bisa dikuasakan melalui kuasa hukumnya. Yang kedua, hak persamaan atas perlakuan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Jadi seseorang yang baru diduga kemungkinan bakal ditangkap. Setelah ditangkap baru ditahan, kemudian setelah ditahan diselidiki atau tahap ke penyelidikan. Kemudian yang keenam dari hak asasi manusia itu diantaranya adalah hak asasi sosial budaya, sosial kultural lain. Di antaranya adalah hak untuk menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Ini termasuk ke dalam kategori sosial budaya. Yang kedua, hak mendapat pengajaran. Ini juga bagian dari hak asasi, mendapat pengajaran itu. Pada saat ini, sekalipun kondisi pandemi, kita tetap melakukan pengajaran dalam bentuk virtual semacam ini. Ini juga bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia. Dan yang ketiga adalah hak untuk mengembangkan budaya sesuai dengan bakat dan minat. Budaya tiap daerah berbeda-beda, tiap wilayah juga berbeda-beda. Tentu lebih bangga kalau budaya asli daerah itu dikembangkan, bahkan budaya itu menjadi tuan rumah di negara sendiri. Budaya asli daerah itu menjadi tuan rumah di negara itu kita sendiri. Jangan sampai budaya asli kita terlindas oleh budaya yang datangnya dari negara lain, maka justru budaya negara lain yang lebih berkembang